Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah fi hadil fursati sa'idatil mubarakah nastati an nashtarik al-barnamij yani tahsinul lughah. Hadha al-barnamij khas li-tullabil judud fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah di Jamiatil Islamiyatil Hukumiyah Sunan Ampel, Surabaya. Talaba minni ashabul lajnah atau sahibatul lajnah talabat minni sahibatul lajnah an ulqiya wa tuqaddima al mawad al lughawiyah, walakin al-an yani at-takhsis yani fi ilmi nahwi al asasi was sarf al asasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bukan menjelaskan, mungkin berbagi ya pengalaman seputar yang saya tahu tentang ilmu nahwu dasar, karena kalau semuanya mungkin tidak akan kesulitan memahami kalau hanya satu kali pertemuan. Dan sorof mungkin gak seberapa banyak kalau sorof itu yang akan saya jelaskan pada kali ini. Intinya saja dalam nahwu itu, karena saya itu sejak kuliah di UINSA, kebetulan saya kuliah di UINSA PBA juga, itu saya masuk 2013, waktu itu masih YIN, tapi di semester yang sama berubah menjadi UINSA. Saya dulunya di pesantren, jadi pendekatan bahasa Arabnya itu ya kaidah, bukan bahasa Arab terapan, tapi kaidah. Meskipun mau terapan itu harus melalui kaidah dulu, pendekatannya seperti itu. Tapi ketika saya kuliah di Surabaya, itu saya berusaha merubah itu dan ya sedikit bisa lah berhasil. Bahkan ketika saya terapkan mengajar itu, mengajari bahasa Arab itu bahasa Arab apa adanya, bukan bahasa Arab yang seharusnya ada. Maksudnya tidak berarti kaidah itu mengatur bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu gimana caranya mudah diterima oleh peserta atau pelajar tanpa harus takut terhadap kaidah. Jadi kaidah itu malah mengikuti bahasa. Jadi kalau saya itu pendekatannya, ketika ada kaidah yang bertentangan atau bahkan mungkin tidak dipakai dalam bahasa Arab, itu tidak saya jelaskan. Biasanya seperti itu, hanya untuk mengenalkan saja, tidak langsung diterapkan. Jadi seperti itu. Tapi karena di sini panitia meminta saya untuk menjelaskan seputar nahwu atau dan sorof, mungkin pengantar mungkin ya, bukan materi secara detail atau apa, dan saya tidak tinggi-tinggi, tidak alfiah atau pendak, tidak sampai segitunya, maka tidak apa-apa. Mungkin saya menjelaskan beberapa materi atau tema yang saya anggap agak urgen di sini. Intinya setelah menyaksikan video ini, antum bisa apa? Pertama, tarkibul kalimat. Kaifa natakallam bil arabiyyah bistikhdami al-kalimat awil jumlatis sahihah indal qawaid an-nahwiyah was sarfiyah. Wa naqul bil jumlatil ismiyah awil jumlah al-fi'liyah. Jadi pendekatannya ke situ. Atau beberapa mungkin nanti sebelum itu akan saya jelaskan tentang seputar kaidah yang sering dipakai dalam bahasa Arab. Baik, langsung saja
Langsung saja mungkin kita masuk ke nahu. Nahu di sini saya karena panitianya menghubunginya saya itu agak mendadak, saya tidak menyiapkan materi dari saya, makanya nanti materinya akan saya pilih-pilih. Tapi penjelasannya dari saya. Baik, kita nahu. Di sini saya pakai buku ini. Jadi ini ya, untuk pemula lah. Atau mungkin buat antum ini sudah jelas, tapi tidak apa-apa. Di sini saya pinjam materinya karena ada keikhlasan dari pengarangnya untuk disebarluaskan. Baik, pengantar ilmu nahu. Nahu itu apa? Nahu. Pernahkah kita berpikir kenapa ada beberapa kata yang sama dalam Al-Quran tapi memiliki harokat akhir yang berbeda-beda? Kadang dhamma, fathah atau kasrah. Nah, itu perubahan itu dikaji di nahu, bukan di shorof. Dibaca innallaha, ada Allahu, bismillahi, itu dikaji di shorof. Daraba Zaidun Bakran. Kenapa kok Zaidun? Kenapa kok Bakran? Ini contohnya masih Zaidun. Saya ganti misalkan. Ja'a Sulaiman. Ja'a Herman. Misalkan. Kenapa kok harus Sulaiman? Kenapa kok Ja'a? Kalau Ja'a itu nanti kajiannya di sorof. Tapi kalau Sulaiman, nahu. Seperti itu. Kalau Ja'a itu sorof. Tapi kalau Sulaiman itu nahu. Kenapa kok ja'a? Kenapa kok ja'at? Kok bukan ja'at? Seperti itu, ya. Bisa juga masukkan ke nahu itu, tapi bisa juga ke shorof. Baik, langsung. Apa perbedaan itu antara ilmu nahu dan shorof? Shorof dan nahu itu bedanya apa? Fokus pemahaman ilmu shorof ialah pada perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dikenal dengan tasrif. Gampangannya gitu kalau shorof. Sedangkan nahu fokus pada bagaimana kita merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Mungkin kekecilan tulisannya, saya coba perbesar. Mana ini besar? Enggak. Ini mungkin. Baik, ini. Itu pentingnya nahu. Kemudian kita masuk langsung. Enggak lama-lama. Nah, unsur penyusun kalimat ini minimal harus tahu. Kita mulai dari jumlah fi'liyah di sini. Karena yang agak sering itu dipakai biasanya sama-sama sering jumlah fi'liyah. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kalimat verbal. Sisanya adalah jumlah ismiyah. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat nominal. Kalimat verbal, contoh. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Zahaba, di sini ada Zaidun ilal madrasah. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Ini saya ngikuti buku. Nanti kalian diminta memberikan contoh, tidak harus Zaid. Contoh misalkan, Zahaba Riki ilal madrasah. Zahaba Mahmud ilal madrasah. Zahaba Frankie ilal madrasah. Hanky ilal madrasah. Zahaba Zaidun ilal madrasah. Kalimat di atas mempunyai unsur. Pertama, zahaba. Baik. Kemudian Zaidun sebagai isim. Zahaba itu fi'il, kata kerja. Zaidun itu isim, kata benda. Nah. Ila itu huruf. Al-madrasah isim. Seperti itu. Ila itu tidak bisa dimaknai kalau tidak digandeng. Huruf itu, jadi ada unsur berarti fi'il, isim, huruf. Itu dasar itu. Isim, fi'il, huruf. Fi'il, isim, huruf. Huruf, isim, fi'il. Huruf itu tidak kita maknai kalau tidak digandeng dengan kata benda atau kata kerja. Contoh ila. Ila maksudnya apa ila? Apakah dimaknai ke?
ila. Itu tidak mempunyai makna. Kalau baru digabung dengan madrasah, baru mempunyai makna ke sekolah. Ilal madrasah. Seperti itu. Baik. Jadi ada isim, fi'il, ada huruf. Lanjutnya, mengenal fi'il. Fi'il itu secara bentuknya itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu lampau yang sudah kita kerjakan. Seperti itu. Fi'il mudhari itu yang sedang atau yang akan kita kerjakan. Fi'il amr adalah perintah. Kata kerja perintah. Tapi ada juga fi'il madhi itu maknanya sekarang, ada juga nanti. Tapi tidak perlu saya bahas sekarang. Ini kan masih dasar. Kadang juga kita menggunakan fi'il mudhari tapi sudah kita kerjakan. Sudah lewat, sudah kita kerjakan, tapi kita pakai fi'il mudhari, bisa juga. Fi'il madhi bermakna sekarang maksudnya, cuma itu sudah pakai fi'il madhi, tapi maknanya bukan telah, tapi makna sekarang. Fi'il amar, perintah, berarti belum dikerjakan, segera dikerjakan. Contoh, uktub, tulislah, berarti kan belum ditulis. I'lam. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar itu sudah wilayahnya sharaf di sini. Masuk kata tasrif nanti. Ini contoh madhi, mudhari, amar, contohnya seperti itu ya. Nanti kita di akhir mungkin penjelasannya itu. Baik, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Biasanya itu bisa, meskipun tidak harus, bisa didahului oleh qad. Qara'a, qad qara'a. Nasara, qad nasara. Kataba, qad kataba, bisa. Ini contohnya dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Ada qad di situ masuk. Qad biasanya kebanyakan masuk pada fi'il madhi, tapi kadang juga masuk pada fi'il mudhari. Kemudian didahului oleh sin, dibaca sa kalau berharokat itu sin maksudnya. Ini untuk fi'il mudhari. Contoh sayaqulu sufaha'u minan nas. Sa'adhabu ilal madrasah, bermakna akan. Saya jilisu Mahmud, Mahmud akan duduk. Saya ji'u Mahmud, Mahmud akan datang, akan tiba. Sa'akul, saya akan makan. Wal satadribu akhak, apakah kamu akan memukul saudaramu? Itu pakai sin, saufa. Biasanya itu dekat, akan segera. Ya 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu mungkin masih bisa pakai sin, sa. Kalau 1 bulan mungkin sudah agak lama, tergantung kebiasaan. Ada juga saufa. Saufa ini bedanya digunakan untuk lebih lama daripada sin. Kalla saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Masih nanti. Bukan waktu dekat. Saya akan pergi haji tahun depan. Berarti pakai saufa. Sa'ahujju ila Baitul Haram misalkan. Sa'adhabu ila Jakarta. Mata. 5 sanawat al-atiyah. 5 bulan lagi. Jadi kan kategori lama itu. Pakai saufa. Tapi kalau besok bukan saufa. Pakai sin. Sa'adhabu ila Jakarta gadan. Sabahal gad. Ana sa'adhabu ila Malaysia. Sabahal gad. Atau fil usbu' al-ati. Itu pakai sin. Sa'adhab. Kalau saufa. Ya mungkin 2 bulan sudah pakai saufa mungkin. Bisa, sudah bisa. Karena istiadat kita 2 bulan itu kategori lama. Seperti itu. Sin saufa itu kategorinya untuk masuk kepada fi'il mudhari. Kemudian diakhiri ta ta'nits. Tak. Ini untuk fi'il madhi. Biasanya itu untuk kategori perempuan. Kategori perempuan. Contoh. Ketika contoh tadi saya mengatakan misalkan di atas Zahaba Mahmud ilal madrasah, laki-laki.
Tapi kalau misalkan perempuan Fatimah, maka pakai zahabat. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Seperti itu. Zahabat Fatimah ilal madrasah. Karena perempuan Fatimah itu. Maka pakai tak taknis. Baik. Fi'il lazim, fi'il mutadi nggak perlu saya jelaskan sekarang. Waktunya juga terbatas. Intinya fi'il seperti itu. Mengetahui fi'il seperti itu. Majhul jangan dulu. Gampang, yang penting fi'il itu paham. Fi'il sahih jangan dulu. Baik. Kita masuk kepada mengenal isim. Isim itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Kata yang mengandung sama makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Bolpen. Isim, kata benda. Saya tanya, kapan bolpen? Tidak bisa. Tapi kalau makan, saya katakan, kapan makan? Bisa. Makanan, kapan makanan? Tidak bisa. Mungkin bisa kalau ditambahi, kapan makanan datang? Kapan kamu menghidangkan makanan pada saya? Mata tu'iddu ta'am. Mata tu'iddu liyal ta'am. Yang ditanyakan tu'iddunya, bukan makanannya di situ. Seperti itu. Mahmud. Kapan Mahmud? Tidak bisa. Tapi kalau kapan Mahmud datang? Mata ja'al Mahmud. Mata ja'a Mahmud. Itu bisa, yang ditanyakan ja'anya di situ. Baik, tanda-tanda isim. Al, tanwin itu udah paten itu. Kalau enggak al, tanwin biasanya, kecuali isim ghairu munsharif nanti. Bisa diawali dengan jar, huruf jar. Kalau fi'il enggak bisa. Baik. Isim berdasarkan jumlah, ada mufrad, musanna, jama'. Mufrad itu tunggal. Biasanya kalau antum mencari di kamus itu mufrad, ketemu. Mencari kosakata biasanya mufrad dulu. Kecuali kamus digital itu bisa langsung kita mencari jamaknya. Musanna itu bisa dibikin. Bisa dibikin. Tambahi alif dan nun ketika rafa. Contoh misalkan qalamun menjadi qalaman. Al-qalamu menjadi al-qalaman. Al-baitu al-baitan. Baitun baitan, madrasah madrasatan. Madrasatun madrasatani, al-masjidu al-masjidan, seperti itu. Jamak ini yang agak repot. Maka caranya adalah ketika menghafalkan kosakata tunggal itu langsung sama jamaknya. Contoh qalamun, jamaknya aqlam. Berarti wazannya af'alun di situ. Qalamun aqlam. Madrasatun madaris. Baitun buyut. Apalagi? Radio, radiyuhat. Intinya jamak itu dihafalkan ketika gandeng menghafalkan tunggal langsung sama jamaknya. Kalau ganda kita bisa bikin. Baik, lanjut. Isim berdasarkan jenis. Mudzakkar, muannas, laki-laki atau perempuan. Yang paling mudah dikenali adalah ketika berakhiran dengan ta marbutoh itu dikategorikan muannas. Meskipun nanti ada beberapa pengecualian, cuma itu enggak seberapa, sedikit. Ada juga pengecualian, ada juga yang tidak ada tak marbutoh tapi kategori muannas ada. Contohnya apa? Ummun, ibu. Iya memang. Tapi itu hanya berapa kosakata yang seperti itu. Sedikit. Intinya secara umum globalnya ketika ada kosakata yang ada taknya, tak marbutohnya itu dikategorikan muannas. Tapi ada juga yang tidak pakai tak marbutoh. Juga sama dikategorikan muannas. Ada juga yang kategori ada tak marbutohnya cuma dikategorikan mudzakkar. Seperti itu. Contohnya tolabah, tolabatun, para mahasiswa misalnya. Tolabah. Asatidah ada taknya. Itu ada tak marbutoh, cuma itu laki-laki. Seperti itu.
Kenapa? Kategori mudzakkar adalah ma laisa lahul farj, sesuatu yang tidak punya, itu mudzakkar. Ma laisa lahul farj, sesuatu yang tidak punya fajrun. tidak punya fajrun itu mudzakkar. Itu istilah seperti itu. Ma laisa lahul farj. Baik. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Ada ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah apa saja? Pertama, oke, kita begini penjelasannya. Semua isim itu kita anggap nakirah semuanya, kecuali satu. Semua isim adalah nakirah kecuali. Berarti kalau kecuali itu kategori ma'rifah. Kecuali yang ma'rifah ini, satu, isim alam, nama. Nama orang, nama hewan. Contoh kalian punya kucing, kalian kasih nama kucingnya misalkan Pusi, maka Pusi itu kategori isim alam. Nama negara, nama daerah, nama gang, nama kabupaten, kecamatan, itu kategori isim alam. Berarti isim alam, nama itu adalah kategori ma'rifah. Yang kedua, isim dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, dan seterusnya. Sampai nahnu. Itu kategori isim ma'rifah. Selanjutnya adalah isim isyarah. Hadha, hadhani, dzalika, tilka, haula, ulaika, hadhani, hatani, dan seterusnya. Itu kategori isim ma'rifah. Berarti ada 3 sudah. Ada yang ma'rifah isim alam, isim dhamir, isim isyarah. Terus ada juga isim mausul. Itu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allawati, allatani, termasuk misalkan ketika nasab alladzaini, allataini. Alladzi, alladzi itu sudah, itu kategori isim ma'rifah. Selanjutnya adalah isim nakirah yang didatangkan al. Masjid menjadi al-masjid. Bait al-bait. Madrasatun al-madrasah. Katakan al. Pokoknya bukan kategori yang 4 tadi itu isim nakirah biasa, tapi ditambahi al. Seperti itu. Mahmud tidak bisa tambah al, karena Mahmud sudah kategori isim alam. Indonesia tidak bisa ditambah al. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah semua kata, isim nakirah, tapi digandeng dengan 5 kategori yang saya sebutkan tadi. Isim nakirah digandeng dengan isim alam. Isim nakirah digandeng dengan isim dhamir. Isim nakirah digandeng dengan isim isyarah, dan seterusnya. Isim nakirah digandeng dengan isim yang ada alnya. Kita kenal dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ada 6. Selain itu, selain yang 6 itu, maka itu namanya nakirah. Baik, lanjut. Sudah, isim mufrad sudah, tidak usah dijelaskan lagi. Baik, selanjutnya adalah ini yang isim dhamir ya. Mungkin kalian mau catat, bisa di screenshot nanti. Ini isim dhamir ini. Ini untuk muannas, isim isyarah. Untuk satu mudzakkar pakai hadza, satu muannas hadhihi, mufrad ya. Ganda hadani, hadaini. Hatani, hataini. Hadaini ini ketika nasab atau majrur, mansub atau majrur. Hataini mansub atau majrur. Seperti ini. Haula, haula. Berarti kalau haula ini jamak tapi tidak melihat laki-laki dan perempuannya. Yang penting ini adalah jamak yang akil, bukan jamak yang ghairu akil. Kalau yang ghairu akil maka kategori hadhihi. Contoh madrasah kan tidak berakal madrasah. Al-madaris maka pakai hadhihi al-madaris. Hadhihi al-madaris, seperti itu. Mufrad dzalika tilka, ketika musanna dzanika dzainika,
tanika, tainika. Ulaika, ulaika. Itu, maksud ini itu semua artinya. Kalau yang atas artinya ini. Haula ini, ulaika itu. Berarti contoh haula misalkan. Haula tullab fil jami'ah. Mereka adalah para mahasiswa di kampus. Tullab. Haula at-talibat. Haula talibat. Tullab talibat. Sama saja pakai haula. Ulaika al-muallimun. Ulaika muallimun. Ulaika muallimatun. Nah, seperti itu. Itu ini lagi contoh ketika diidhofakan, digandeng. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum, kita gandeng. Kitabuhu. Aslinya kitabun huwa. Ini hum. Hum, kitabuhum. Hiya menjadi kitabuha. Ketika dipisah, kitabun hiya. Ini ada di sini. Baik. Isim ghair munsharif kita lewati aja dulu. Yang penting yang barusan itu dipahami. Baik, sekarang kita masuk pada kita cari jumlah. Jumlah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau kata anta mudarris ini bukan jumlah fi'liyah. Seperti itu. Aliyun dhahaba ini kategori bukan kategori jumlah fi'liyah. Baru kalau dhahaba Ali ini jumlah fi'liyah. Apa? Dhahaba itu predikatnya berupa kata kerja dan ada di awal, sedangkan subjeknya terletak setelah kata kerja. Namanya ini fi'il, dhahaba fi'il, Aliyun adalah fa'il. Seperti itu. Ngikuti. Kalau laki-laki dhahaba, kalau perempuan dhahabat sampai ta. Kalau fi'il mudhari'nya yadhabu. Kalau ganti Fatimah maka tadhhabu. Seperti itu. Nanti ada di tasrif ya. Lihat di tasrif seperti apa bentuknya. Selanjutnya langsung saja. Biar nggak panjang-panjang, nggak lama-lama. Nanti kita bisa kembangkan ditanya jawab mungkin ada yang mau dipahami. Selanjutnya adalah jumlah ismiyah. Berarti sama-sama terdiri dari subjek predikat ini. Saya anggap selesai. Jumlah ismiyah selanjutnya. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan isim. Fi'liyah itu dengan fi'il. Contoh jumlah ismiyah. Hadza kitabun. Ada mubtada dan khabar. Subjeknya dinamakan mubtada, predikatnya khabar. Kalau yang atas subjeknya sebagai fa'il, predikatnya adalah fi'il. Hadza kitab. Dhahaba Aliyun, saya balik menjadi Aliyun dhahaba. Itu sudah subjek predikat. Maaf, mubtada dan khabar, jumlah ismiyah. Dhahaba Ali itu sebagai jumlah fi'liyah. Aliyun dhahaba itu sudah kategori jumlah ismiyah. Seperti itu. Huwa tabib, Zaid mudarris, Aisyah talibah, Mahmud muallim, ana tilmid, ana talibun jami'i. Seperti itu. Pokoknya diawali dengan mubtada. Dan ketika jumlah ismiyah itu, maka subjeknya ini, mubtadanya ini terdiri dari isim ma'rifah yang saya sebutkan tadi itu. Isim alam bisa, isim isyarah bisa, isim dhamir dan seterusnya. Itu yang 6 saya sebutkan tadi itu. Itu menjadi mubtada. Nakirah tidak bisa.
Awalnya tidak bisa. Nanti bisa menjadi bisa, tapi nanti ada catatan tertentunya. Cuma umumnya itu tidak bisa. Awalnya tidak bisa. Baitun tak bisa langsung. Maka untuk menjadi mubtada al-baitu. Baitun jamil, maka al-baitu jamil. Saya perbesar. Baitun jamil, maka al-baitu jamil. Kalau baitun jamilun, nggak bisa. Bukan posisinya bukan sebagai mubtada di situ. Selanjutnya, kita masuk ke jumlah ismiyah. Kita detailkan jumlah ismiyah. Ada beberapa yang harus sesuai di sini dalam jumlah ismiyah. Baik. Jumlah ismiyah. Pertama kita tahu mubtada'nya itu harus isim ma'rifah. Khobarnya umumnya menggunakan isim nakirah, tapi juga bisa jadi isim ma'rifah. Intinya kalau khobar itu bebas kalau predikatnya. Tapi kalau subjeknya berupa mubtada itu harus isim ma'rifah. Awalnya seperti itu. Dasarnya seperti itu. Dan harus ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Harus ada kesesuaian. Khobar harus sama dengan mubtada dari sisi jenis dan jumlah. Kalau mubtada'nya itu perempuan, maka khobarnya perempuan. At-talibatu muslimatun. At-talibu muslimun. Tak boleh kita balik at-talibu muslimatun. Tidak bisa. Tidak sesuai namanya. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan al-mutabaqah atau at-tatabuq, kesesuaian. Seperti itu ya. Jadi at-talibatu muslimatun. Tidak hanya itu, yang harus sama sesuai juga jumlahnya, enggak cuma jenisnya. Contoh, at-talibatu tunggal, isim tunggal, muslimatun juga tunggal. Jangan kita mengatakan at-talibatu muslimatani. At-talibu muslimuna, tidak bisa. At-talibu itu tunggal, muslimun juga tunggal. Selanjutnya adalah at-talibatani muslimatani. Ini ganda-ganda. Ganda-ganda. At-talibani muslimani ganda. At-talibatu muslimatun. Jamak-jamak. Jamak perempuan, jamak perempuan. At-talibuna muslimuna. Jamak laki-laki, jamak laki-laki. Jamak taksir at-tullabu muslimuna. Jamak laki-laki, jamak laki-laki. Tapi kalau jamak yang ghairu aqil, maka itu kan dianggap satu perempuan. Maka contoh misalkan rumah-rumah ini bagus, berarti al-buyutu jamilatun, bukan al-buyutu apa? Jumala atau apa atau jamiluna misalkan al-jamilu jamilatun, al-buyutu jamilatun. Al-ghuraf itu jamak tapi ghairu aqil. Al-ghuraf misalkan bersih, bukan nudhafa tapi nadhifatun, dianggap satu perempuan. Nah, ini ada rumus cepat madu manis dari Malang. Ada istilah madu, marfu keduanya, mubtada khabar itu marfu, manis mubtada dan khabar itu sama jenis. Dari mubtada itu harus ma'rifah, Malang sama bilangan jumlahnya. Intinya begini, kalian antum itu kuasai dulu kosakata mubtada khabar. Maaf, mubtada khabar. Mufrad ganda jamak. Mufrad itu ketika menghafalkan mufrad sesuaikan, hafalkan langsung dengan jamaknya langsung. Maktabun, makatib. Baitun, buyut. Seperti itu biar enggak kesulitan. Masa sekali menghafal tunggal.
Ketika ketemu jamak bingung, masih buka kamus lagi semua itu kan, mendingan selesaikan ketika satu langkah selesai. Seperti itu. Baik, itu mungkin seputar kalimat. Selanjutnya kita masuk ke shorof ya. Langsung saja. Baik. Ilmu shorof. Wazan, mauzun, dan tasrif. Langsung kita masuk kepada yang mujarrad dulu. Yang paling sering dipakai itu dalam tasrif itu fi'il madi, fi'il nahi, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim alat, isim makan, zaman makan itu jarang dipakai. Masdar itu tidak semuanya dipakai biasanya itu. Contoh fa'ala itu masdarnya ada berapa banyak? Ada taf'il, ada taf'ilatan, ada taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Tapi yang sering dipakai biasanya itu taf'ilun sama tif'al. Contoh karrara takrir. Masdarnya itu. Atau tikrar. Ininya tidak semua ada berapa. Cuma kita ya tahu aja lah. Ya tahu. Baik. Ini. Tasrif istilahi thulathi mujarrad. Istilahi. Baik. Fi'il madinya fa'ala. Ini yang fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Berarti masdarnya fa'alan. Fa'ilun. Isim fa'il. Fa'ala. Melakukan. Setelah melakukan. Ya, seperti itu. Isim maf'ul. Maf'ul. Isim fi'il amar. Uf'ul. Fi'il nahinya itu la taf'ul. Contoh nasara. Telah menolong. Yansuru. Sedang menolong. Nasron. Pertolongan. Nasirun. Orang yang menolong atau yang menolong. Mansurun. Yang ditolong. Unsur. Tolonglah. La tansur. Jangan tolong. Tidak usah ditolong. Jangan tolong. Sakata. Yaskutu. Sukut. Seperti itu. Syakara. Yashkuru. Nah, untuk mengetahui ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Kenapa kok bukan fa'ala yaf'ilu? Kok bukan nasara yansiru? Kenapa? Sama ketika kita menghafalkan tunggal dengan jamaknya. Tapi ketika fi'il madi sama fi'il mudhari'nya. Tambah sama masdarnya. Karena masdar itu ya kalau kita itu kebanyakan sama'i. Kadang tidak sesuai dengan teori ini. Tapi kalau isim fa'il itu ngikuti. Isim maf'ul ngikuti. Fi'il amar ngikuti. Fi'il nahi ngikuti. Masdar itu yang kadang keluar menyimpang dari kaidah. Ada fa'ala yaf'ulu. Ini yang mazid ya. Yang ada fa'ala yaf'ulu. Yang kedua. Setelah fa'ala yaf'ulu ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. Ketika kalau tadi uf'ul. Kenapa? Karena yaf'ulu. Karena yansuru menjadi unsur. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Sekarang yaf'ilu berarti contohnya yatribu. Maka itrib. Fi'il nahinya la tatrib. Tapi kalau isim fa'ilnya fa'ilun maf'ulun sama. Daribun madrubun. Tapi ketika fi'il amar fi'il nahi itu ngikuti fi'il mudhari'nya. Nazala yanzilu berarti inzil. Nah, ini saya katakan
masdarnya nggak sesuai. Makanya dihafalkan masdar itu. Dilihat di kamus ya. Fa'lan kok di sini nuzulan. Kenapa bukan nazlan? Nazilun fa'ilun, nazilun maf'ulun, manzul. Fil amarnya inzil, la tanzil. Ada fa'ala yaf'ilu, kemudian ada fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu, mana'a yamna'u, maka iftah la taftah. Imna la namna. Jam'a ya jam'au, ijma' la tajma'. Selanjutnya fa'ila yaf'alu. Sama ya. Fa'ila yaf'alu. If'al la taf'al. Alima ya'lamu. I'lam la ta'lam. Seperti itu. Sakhira sakhran. Ini ada berapa kosakata? Fa'ula yaf'ulu. Kalau sudah wazan fa'ula yaf'ulu, fil amar, fil nahi dikosongi. Dan pakai sifat musyabbihah. Bukan isim fa'il biasanya situ keterangannya di sini menurut kitab ini. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Enggak ada fa'ilun, enggak ada. Hasuna yahsunu husnan, hasan. Bakhala yabakhulu, bakhil. Jamul yajmulu, jamil. Fil amar yang enggak ada. Masa baguslah. Pelit, bakhula yabakhulu. Seperti itu. Fil amarnya, fil nahiyah enggak ada. Selanjutnya adalah yang terakhir yang mujarrad. Fa'ila yaf'ilu, berarti kasratani. Fathi fathin. Fa'ila yaf'ilu, berarti if'il la taf'il. Yahsibu, ihsib la tahsib. Ini fa'lan tapi di sini hisbanan. Jangan ikuti ya. Hasib. Baik. Langsung saja kita ke ini. Thulathi mazid. Ada fa'ala yufa'ilu. Ada fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala misalkan tasrif gimana? Fa'ala yufa'ilu, masdarnya mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Isim fa'ilnya mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun, fi'il amarnya fa'il la fa'il. Intinya ada ini, ada bentuknya fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Ada yang ifta'ala yafta'ilu, in fa'ala yanfa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, if'alla yaf'alu. Ada yang istaf'ala yastaf'ilu, if'aw'ala yaf'awilu, if'awwala yaf'awilu, if'alla yaf'al. Seperti itu. Kalau yang ini, yang paling kanan ini harfin nambah 1 huruf. Kalau ini 2 huruf, ini 3 huruf. Nah ini perubahannya. Alima, allama, ta'allama, salima, salama, sallama, aslama, tasallama, tasallama. Seperti itu. Ini bentuknya ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Fa'ala yufa'ilu. Taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Isim fa'ilnya mufa'ilun. Isim maf'ulnya mufa'alun. Fi'il amarnya fa'il. Fa'il. La tufa'il. Ngikuti fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari yang diikuti juga. Kalau yufa'ilu berarti fa'il. Yufa'ilu berarti fa'il. Bukan fa'al, tapi fa'il. Fi'il nahi itu ngikuti fi'il mudhari malah juga. La tufa'il. Af'ala yuf'ilu berarti af'il. Bukan af'al, tapi af'il.
Tafa'ala ya tafa'alu berarti tafa'al. Ini kalian bisa saya perbesar ya. Saya perbesar. Bisa antum di screenshot. Nah, nanti dipelajari ya. Pelajari. Atau lengkapnya bisa beli tasrif misalkan seperti itu. Itu saja mungkin untuk materi yang singkat ini. Bisa kita diskusikan, mungkin akan lebih hidup kalau ada pertanyaan nanti. Ada diskusi, mungkin kita bisa penjelasannya lebar kemana-mana, kita bisa tambahi, tidak sekedar dari apa yang setelah saya sampaikan. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, lupa, nama saya Abdullah Syarqawi nama saya. Saya alumni PBA 2017 angkatan 13 saya, berarti 17 keluar. Kemudian lanjut di S2-nya di sama PBA di UINSA juga. Saya alumni 2019. Sekarang saya bantu-bantu ngajar di Adab. Intensifnya itu, intensif bahasa Arab itu, tapi di Fakultas Adab. Dulunya sempat di Tarbiyah, cuma dipindahkan ke Adab itu. Di Adab. Itu saja, salam kenal dari saya. Selamat bergabung di PBA. Jangan merasa salah jurusan atau apa, sekali masuk langsung menyelam saja. Ada waktu. Saya pribadi tidak melihat kalian sekarang. Tapi saya melihat kalian ketika sudah semester atas. Seperti apa hasilnya? Proses belajarnya seperti apa? Kalau sekarang saya anggap sebagai baru semua, yang pintar ataupun yang kurang bisa bahasa Arab, saya anggap sama. Ada kesempatan selama 8 semester, ya kalau bisa jangan lebih 8 semester, untuk membuktikan bahwa saya tidak salah pilih jurusan. Seperti itu. Tidak paham bisa ditanyakan di melalui Instagram Mahir Arab. Saya ada Instagram namanya Mahir Arab Online. Mahir Arab Online. Silahkan bisa diskusikan di sana, tanyakan, mengikuti, di komentar bisa menanyakan. Mahir Arab Online itu di situ kajiannya seputar bahasa Arab. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.